Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar ulangan harian Bahasa Indonesia kelas 12 SMA SMK MA teks cerita sejarah. Tentunya masih bersama Bu Mila Karmila. Nomor 1. Teks yang menjelaskan atau menceritakan suatu peristiwa atau kejadian di masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Kalimat tersebut merupakan pengertian titik-titik. Teks cerita sejarah. Nomor 2. Bagian cerita ini berisi tentang pengenalan tokoh dan latar cerita yang akan dibahas. Bagian yang dimaksud adalah titik-titik dalam struktur teks cerita sejarah. A. Orientasi. Nomor 3. Pada bagian ini, penulis akan menceritakan rangkaian peristiwa yang akan menimbulkan konflik di dalam cerita. Yang dimaksud adalah bagian titik-titik dalam struktur teks cerita sejarah. B. Komplikasi. Nomor 4. Berikut merupakan ciri-ciri teks cerita sejarah, kecuali titik-titik-titik. Tidak urut. Nomor 5. Bacalah kutipan teks cerita sejarah berikut. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardhana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban dan yang lain pun diberi pangkat pula. Dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Kutipan di atas dalam struktur teks cerita sejarah merupakan bagian titik-titik-titik. A. Orientasi. Nomor 6. Itulah legenda Batu Menangis yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai sebuah peristiwa yang benar-benar nyata pernah terjadi. Maka dari itu, janganlah durhaka kepada ibu, sebab perbuatan laknat itu layak mendapat hukuman dari Tuhan. Kutipan teks cerita sejarah di atas merupakan bagian titik-titik-titik struktur dalam teks cerita sejarah. Koda. Nomor 7. Pengangkatan ini memang banyak terpengaruh oleh bujukan Darapeta. Mendengar akan pengangkatan Patih ini, merahlah muka Adipati Ronggolawe. Ketika mendengar berita ini, dia sedang makan. Seperti biasa dilayani oleh kedua orang istrinya yang setia, yaitu Dewi Mertorogo dan Tirtawati. Mendengar berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu sang adipati sedang makan, Ronggolawe marah bukan main. Nasi yang sudah dikepalnya itu dibanting ke atas lantai
Dan karena dalam kemarahan tadi sang adipati menggunakan aji kedigdayaannya, maka nasi sekepal itu amblas ke dalam lantai. Kemudian terdengar bunyi berkerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Kutipan teks cerita sejarah tersebut berdasarkan strukturnya merupakan bagian titik-titik-titik. C. Klimaks. Nomor 8. Akan tetapi, guncangan pertama yang memengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kertanegara, telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Kata bercetak tebal merupakan konjungsi titik-titik-titik. B. Temporal. Nomor 9. Kemudian terdengar bunyi berkerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Kata bercetak miring merupakan konjungsi titik-titik-titik. A. Kronologis. Nomor 10. Kakang Mas Adipati titik-titik harap paduka tenang titik-titik. Dewi Mertogorogo menghibur suaminya. Pernyataan tersebut kalimat titik-titik-titik. B. Langsung. Nomor 11. Sang Prabu sendiri juga memandang dengan alis berkerut, tanda tidak berkenan hatinya. Namun karena Ronggolawe pernah menjadi tulang punggungnya di waktu beliau masih berjuang dulu, Sang Prabu mengusir ketidaksenangan hatinya dan segera menyapa Ronggolawe. Makna kata kias tulang punggung dalam kutipan di atas adalah titik-titik-titik. C. Orang yang dijadikan penopang atau kekuatan. Nomor 12. Mereka berikrar untuk bertumpah darah, berbahasa, dan berbangsa Indonesia. Berikrar dalam kalimat tersebut merupakan kata kerja titik-titik-titik. D. Material. Nomor 13. Anak gadis yang cantik jelita itu juga tidak tahu diri, sebab sikapnya sangat manja sehingga segala permintaannya harus segera dikabulkan. Jenis kata manja adalah titik-titik-titik. E. Sifat. Nomor 14. Kata kerja mental terdapat dalam kalimat titik-titik-titik. C. Aku berharap semoga rakyat Indonesia bisa terus bersatu. Nomor 15.
Tirtawati juga memperingatkan, karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu penghinaan terhadap Dewi Sri yang dapat menjadi kualat. Pernyataan di atas merupakan kalimat A. Tidak langsung. Nomor 16. Beliau pernah duduk di bangku sekolah dasar sampai tamat sekolah dasar. Kalimat di atas mengandung nilai C. Pendidikan. Nomor 17. Suka dan duka bersama teman-teman memang sangat berharga. Terlebih sampai sekarang saya pun masih sering berkomunikasi dengan teman-teman sekolah, terutama Mega yang sampai detik ini masih menjadi sahabat saya. Nilai yang terkandung dalam kutipan di atas adalah B. Sosial. Nomor 18. Akan tetapi saat melihat ibu tua menggunakan pakaian dekil yang berjalan di belakang si gadis itu, membuat para penduduk desa yang melihatnya bertanya-tanya. Pada akhirnya ada seorang pemuda yang mendekati gadis itu dan menanyakannya, "Hai gadis cantik, siapakah yang berjalan di belakang? Apakah ia ibumu?" Mendapat pertanyaan tersebut, si gadis pun menjawabnya dengan angkuh dan ketus, "Bukan, ia pembantuku." Sesudah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu pemuda di desa, ibu dan anak itu pun melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari lokasi itu, pemuda lainnya juga menanyakan hal serupa. Dan lagi-lagi si gadis itu tak mengakui ibunya yang malang tersebut. Watak si gadis dalam kutipan cerita tersebut adalah C. Angkuh. Nomor 19. Roro Jonggrang yang tak ingin dijadikan istri oleh Bandung Bondowoso lalu mengajukan suatu syarat. Dia bersedia menjadi permaisuri Bandung Bondowoso, namun ada syarat yang harus dipenuhi. Bila berhasil, Roro Jonggrang akan menikah dengan Bandung Bondowoso. Namun bila gagal, dia harus membolehkan Roro Jonggrang untuk pergi. Sudut pandang yang digunakan pengarang adalah orang ketiga tunggal. Nomor 20. Banyak dari berbagai negara yang sudah mengetahui suling bambu yang berasal dari Indonesia. Alat musik ini masih sering digunakan sampai saat ini. Suling ini sering digunakan karena relatif mudah untuk memainkannya. Selain itu, juga suling mudah dibuat karena bahan baku utamanya yaitu bambu mudah ditemukan di Indonesia.
Nilai terkandung dalam kutipan teks cerita sejarah tersebut adalah A. Budaya. Nomor 21. Suling juga dipercaya sudah berkembang di masa Mesir kuno. Kalimat tersebut memuat latar C. Waktu. Nomor 22. Berikut ini merupakan kalimat masa lalu, kecuali D. Pemerintah menggunakan gambar alat musik angklung pada uang logam Rp1.000 agar anak muda zaman sekarang dapat mengetahui bahwa negeri ini memiliki alat musik yang membanggakan. Nomor 23. Juga sang Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wilwa Tikta tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui, barang siapa punya kebenaran dalam hatinya jangan khawatir. Kepala desa kurang tepat. Jawabku, kiranya ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak selalu berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang tak berani, yang mengingkari kebenaran mereka, melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di muka bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Pramudia Anantatur, Mangir, Jakarta, KPG 2000. Nilai yang mendominasi dalam kutipan teks sejarah tersebut adalah A. Agama. Nomor 24. Di Indonesia, gempa dan tsunami menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di Melaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Namun, kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh. Teks di atas berisi tentang A. Dampak tsunami di Aceh. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.